Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki bab yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, babun istihbab su'ali ahli al-marid an hali. Bab disunahkannya bertanya kepada keluarga orang yang sedang sakit tentang keadaannya. Di antara yang dianjurkan adalah menjenguk orang yang sakit. Terkadang seorang bisa bertemu langsung dengan yang sakit. Terkadang tidak bisa langsung berjumpa dengannya, akan tetapi melalui perantara keluarganya. Maka di antara ajaran Rasulullah SAW dan juga para sahabat, ketika seorang tidak mampu berjumpa langsung dengan yang sakit, maka dia bertanya kepada keluarganya, apa kabarnya, bagaimana keadaannya, dan seterusnya. An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kharaja min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waja'ihi alladhi tuwfiya fihi. Bahwa Ali bin Abi Thalib keluar dari sisi Rasulullah SAW yang saat itu sakit, yang mengantarkannya kepada kematian. Jadi sakit itu adalah sakit terakhir, dan setelah itu beliau wafat. Nah, orang-orang tidak bisa masuk langsung menemui Nabi SAW karena selain tempatnya terbatas, ya, juga untuk kenyamanan Nabi SAW. Kadang ketika banyak yang jenguk, ya, padahal seorang membutuhkan ketenangan di situ, butuh istirahat, maka tidak dianjurkan untuk didatangi, hanya keluarga dekat saja. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu termasuk orang-orang dekat Rasulullah SAW. Selain beliau adalah sepupu, ya, beliau juga menantu Rasulullah SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan Nabi SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ama tarda an takuna minni manzilati Harun min Musa?" Tidakkah ridha engkau wahai Ali, kedudukanmu itu seperti Harun dengan Musa? Kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun dengan Musa. Artinya, seandainya Rasulullah SAW itu Harunnya, Musanya, maka Ali bin Abi Thalib itu adalah Harunnya, menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Ya. Baik. Ketika Rasulullah SAW menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk tetap berada di kota Madinah di saat pasukan yang dipimpin oleh Nabi SAW berangkat ke Tabuk untuk menghadapi bangsa Romawi, ya. Baik. Dan saat itu Ali bin Abi Thalib
terasa berat, ya, ketika nggak ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Ya, seakan kalau tinggal di Madinah bersama kaum wanita yang ditinggal di sana, menjaga negeri, menjaga kota, itu agak kurang. Ya, mereka terasa beban bagi Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah SAW menghibur beliau, menghibur Ali bin Abi Thalib dengan perkataannya tadi. Tidakkah engkau ridha wahai Ali, ya, kedudukanmu di sisiku sama seperti kedudukan Harun dengan Musa. Nah, ini menunjukkan kedekatan, ya, kedekatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW. Dan juga beliau adalah menantu Rasulullah, salah satu menantu Rasulullah SAW. Karena Musa alaihissalam pernah menugaskan Harun untuk menjaga para keluarga. Ketika Musa, ya, bertugas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu berurusan kepada Harun untuk menjaga mereka. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 143, "Ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin." Ya, gantikan aku di tengah-tengah kaumku. Ini pesan Musa kepada Harun. Musa sebagai pemimpin kaum, Harun sebagai wakilnya saat itu. Gantikan aku di tengah kaumku dan lakukan perbaikan, dan jangan ikuti jalannya orang-orang yang merusak. Ini pesan Musa alaihissalam kepada Harun. Karena terkadang memang harus demikian, tidak bisa berangkat bersama-sama, berbagi tugas, gitu. Nah, lalu Nabi SAW berkata demikian kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Kalau Harun kan nabi. Ya, ketika Rasulullah mengatakan, tidakkah engkau ridha kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dengan Musa, hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Itu dia. Kalau Harun itu nabi, sementara Ali bin Abi Thalib bukan nabi. Rasulullah mengatakan tidak ada lagi nabi setelahku. Tapi itu sudah menunjukkan betapa dekatnya Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW, sehingga di saat Rasulullah SAW sakit keras, ya, termasuk orang-orang dekat yang diizinkan menemui Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jelas ya situasi saat itu, ya. Nah, orang-orang bertanya ketika Ali keluar dari dalam kamar Rasulullah, karena mereka nunggunya di luar. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, itu punya beliau, karena dia punya putra Al Hasan dan juga Al Husain. Jadi yang dipanggil biasanya putra tertua, gitu. Maka itulah yang dijadikan sebagai kunyah. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Nah ini, ya, ketika seorang nggak bisa bertemu langsung dengan yang sakit, dia tanya keluarganya, apa kabar, bagaimana keadaannya sekarang? Ya. Qala asbaha bihamdillahi bari'an. Alhamdulillah sekarang mendingan, enakan, gitu. Baik. Karena memang saat itu naik turun, ya, kondisi Nabi SAW. Tapi pas Ali bin Abi Thalib keluar, itu memang kondisinya lagi enakan. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi ini diantara yang disunnahkan, ya, ketika seorang tidak bisa
menemui orang yang sakit ketika dia menjenguk. Qala rahimahullah. Bab berikutnya, babun ma yaquluhu man aisa min hayatihi. Bab tentang apa yang diucapkan oleh orang yang sudah putus asa dari hidup. Keputusasaan itu bisa dilihat dan dinilai. Misalnya seorang merasa sakit yang sangat berat dan data-data di rumah sakit itu menunjukkan bahwa kondisinya terus menurun. Ada kondisi-kondisi di mana seorang sudah, waduh ini berat nih. Untuk mencapai kondisi normal kembali itu berat. Akhirnya dia pasrah saat itu. Nah, apa yang diucapkan ketika seorang sudah di level itu? Nah, ini akan disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqul. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil bersandar di tubuhku. Ini juga menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, karena detik-detik terakhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di rumahnya, berada di gilirannya, ya. Dan juga seorang wanita yang mulia, salihah, ummul mukminin, ibunda kaum mukminin. Nah, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bil rafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, dan gabungkanlah aku dengan Ar-Rafiqul A'la, para pendamping yang tinggi. Yang dimaksud dengan Ar-Rafiqul A'la adalah An-Nabiyyun was-Siddiqun was-Syuhada was-Salihun, yaitu para nabi, ya, orang-orang yang beriman, Siddiqun, kemudian mereka yang mati syahid, dan juga orang-orang saleh. Jadi itu yang diucapkan, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa, ya, memohon rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan memohon agar dipertemukan dan digabungkan bersama orang-orang yang saleh. Begitu. Jadi ini tuntunan Nabi Muhammad SAW kepada setiap orang yang sudah di level putus asa untuk hidup, ya. Ketika sudah semakin berat, nggak lama lagi mungkin dia akan meninggal, maka ini yang dibaca, memperbesar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Sebab selama orang itu masih hidup walaupun kondisinya sakit, ya, dan nyawa belum sampai tenggorokan, taubat dari kesalahan apapun itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya selama belum sekarat. Dan gharghara itu suara di tenggorokan ketika proses pencabutan nyawa itu. Nah, itu gharghara. Selama belum sampai itu, ya, taubat-taubat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sampai di tenggorokan, tidak akan diterima taubat. Sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun, laknatullah alaihi. Dia bertobat di akhir hidupnya,
masih ada sisa kehidupan ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tidak diterima oleh Allah. Nyawa ketika sampai di tenggorokan itu kan masih ada sisa kehidupan sedikit dari leher sampai kepala gitu. Kan proses pencabutannya dari atas sebagaimana berita dari Nabi SAW. Jadi ketika nyawa itu dicabut, tabi'ahul basar, akan diikuti oleh pandangannya. Pandangan mata akan ikut naik ke atas. Begitu, dan itu normal. Sebab itu ketika seorang baru saja dicabut nyawanya, kemudian matanya ke atas, dianjurkan untuk dipejamkan. Jadi antara sunnah pejamkan. Ya. Baik. Jadi begitu sampai di tenggorokan tidak akan diterima taubat. Tapi sebelum itu taubat diterima. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan taubat hambanya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi min ahadikum mirra birahilatihi hina adallaha wa 'alaiha ta'amu wa syarabu." Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan taubat hambanya dibandingkan senangnya seseorang yang kehilangan ontanya di padang pasir yang tandus, sementara perbekalannya itu ada dibawa oleh onta tersebut yang hilang. Kemudian dalam keadaan putus asa, dia bersandar di sebuah pohon di tengah padang pasir yang tandus. Ketika dia dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba datang ontanya kembali dalam keadaan normal, dalam keadaan seperti semula. Maka dia sangat bahagia. Segera dia ambil tali kekang onta itu sambil mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Gitu. Wahai Tuhan, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Rasulullah, akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru karena saking bahagianya. Kadang-kadang ada orang yang saking bahagia itu ucapannya jadi melintir-melintir. Nah, orang yang seperti ini nggak dihukumi. Ya kalau dilihat dari makna katanya itu kufuran, mengatakan Allah itu sebagai hamba, dia sebagai Tuhan. Tapi Rasulullah mengatakan akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru dan terpleset karena saking bahagianya. Nah, Nabi SAW sedang menggambarkan kebahagiaan hamba itu ketika berhasil menemukan kembali barangnya yang hilang. Oke? Lalu Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia kepada taubat hambanya dibandingkan kebahagiaan orang itu. Ya. Ini luar biasa. Oleh sebab itu dianjurkan kepada siapapun ketika kondisinya sedang drop, banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan digabungkan bersama orang-orang yang baik. Kalau doanya digabungkan bersama orang-orang yang baik, pasti dijauhkan dari orang-orang yang jelek, kan begitu? Kan orang-orang baik ada di mana? Di jannah. Sementara orang-orang yang jelek, para pendosa, orang-orang yang jahat ada di neraka. Ini doa Nabi SAW ketika kondisinya sangat lemah dan sangat drop untuk diikuti oleh umatnya yang mengalami kondisi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.